Tapi saya gerakin, dia nggak mau nyangkut nih. Dan ini penyebabnya, gara-gara kampas sama mangkok. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mengalami sedikit kendala nih di Simio. Habis digaspol ya, habis digaspol. Pas turun gas terus langsung mati. Terus saya hidupin lagi. Tiba-tiba ternyata setelah saya cek ya teman-teman, bannya ini nggak napak ya, nih bisa dilihat. Nah ini harusnya bisa muter, tapi saya gerakin, dia nggak mau nyangkut nih. Nyangkut rodanya ya. Nyangkutnya itu saya pikir mungkin bisa saja di rem ya, di kanvas rem. Udah saya kendorin kayak gini, tapi tetap nyangkut dan ini keras banget. Nah kalau saya denger sih kemungkinan di sini nih ya. Tadi pas saya dengerin, pas dihidupin sambil jalan sambil saya dengerin ada bunyi tak tak. Nah itu ada di CVT ya. Kemungkinan sih kanvas gandanya nyangkut atau lepas ya, saya nggak tahu, bisa saja kayak gitu. Tapi untuk memastikan ini harus dibuka ya CVT-nya teman-teman, karena ini nggak bisa muter sama sekali nih. Jadi ya mau saya bongkar nanti, tapi untuk hidup bisa, cuma nanti motornya langsung jalan ya. Nih kalau untuk hidup bisa teman-teman. Nih dia langsung muter kayak gitu kencang. Nih ada bunyi di sini nih bunyinya. Oh getarannya aja sampai getar banget ya. Jadi ini nggak normal. Nanti mau saya cek. Ini di sini tuh ada kendala pokoknya. Saya nggak tahu apa. Tapi kalau baca-baca sih, searching, masalahnya itu ada yang kampasnya itu lepas ya, copot, nyangkut. Ada juga yang kendala lain seperti pernya lepas, atau ring baut apa namanya ya, baut kanvas otomatisnya yang gede itu juga lepas bisa ya. Nggak tahu nih apanya. Nanti saya mau cek karena ini motor ngeri banget, sekali gas langsung muter kenceng bannya ya, rodanya. Oke lanjut teman-teman, setelah Simio dibongkar ya, dan ternyata kendalanya memang betul di bagian kopling otomatisnya ya. Nih bisa dilihat teman-teman, sebentar saya posisiin dulu kameranya. Ntar saya terangin dulu kayak gini. Jadi ini jarang terjadi sih sebenarnya, tapi saya juga baru pertama kali ngalamin dan nggak tahu sebabnya apa. Biasanya itu karena kanvas yang pecah ya, atau kampasnya ya pecah aja gitu, somplak. Nah kalau ini tuh agak lain nih, bisa dilihat permukaannya tuh, kanvasnya keluar kayak gini, nggak masuk full di dalam, terus si mangkoknya jadi benjol nih, udah nggak bulat. Mungkin di kamera terlihat bulat ya, tapi kalau kita lihat nih sisi ini dia ada celah kayak gini tuh, dia jadi benjol begini tuh, ada celahnya kan, celahnya gede banget, kesini rapat, di sini juga celah lagi. Jadi ini mungkin kena tekanan hentakan si kanvas sentrifugal ini ya. Tapi saya harus buka dan ini keras banget, sangat-sangat keras. Entah di mana, per juga nggak ada yang patah. Tapi saya harus buka dulu ini biar memastikan si mangkoknya tuh kenapa bisa begini. Apa mur ini yang kendor, saya juga nggak tahu nih. Makanya ini harus dicek dulu. Biasanya sih murnya yang kendor. Karena murnya kendor jadi dia kanvasnya ya jadi nggak diem ya posisinya. Mungkin saja, mungkin ya, ini perkiraan aja sih. Tapi nanti mau saya cek dulu. Nah sekarang tinggal mikirin bagaimana cara ngelepas si mangkoknya ini, lengket sekali soalnya. Mungkin harus diketok-ketok dikit-dikit kali ya, baru nanti keluar. Dan ini pertama kali saya ngalamin kayak gini teman-teman. Kita coba ketok-ketok dulu ya teman-teman sampai kelepas. Cukup melelahkan teman-teman, karena udah diketok-ketok juga agak keras ya, lengket karena mangkoknya jadi peang, jadi nggak bulat tuh. Ini udah berhasil sebagian keluar kayak gini. Pukul aja kayak gini. Akhirnya keluar juga. Aduh ampun, kita cek ini aman sih,
nggak ngendorin, kampas juga aman. Apa yang bikin dia berpindah posisi? Oh, rumah kampasnya juga bengkok nih teman-teman, oleng nih tuh ya kan, ini udah nggak rata, oleng. Jadi ya ininya juga jadi kayak segitiga tuh. Ini baru terjadi kayak gini. Ntar azan, stop dulu kameranya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi azan dulu ya. Jadi kejadian ini tuh pertama kali saya alami ya setelah pakai motor Mio itu selama 15 apa 16 tahun ya. Ini baru kali terjadi. Ini mur nggak ada nggak ada longgar. Si kampas juga nggak ada yang somplak ya. Tapi tiba-tiba saja ini udah nggak rata, permukaannya udah oleng. Terus si mangkoknya ini sampai segitiga dong, lihat. Udah nggak bulat, jadi ya begini, benjol. Ini ada yang pernah ngalamin nggak kayak gini? Penyebabnya apa gitu? Karena saya baru pertama kali nih ngalamin si Mio itu kayak gini teman-teman. Entah apa ada yang salah di pemasangan, tapi sejauh ini dipakai aman-aman aja. Cuma baru kali ini aja kayak gini. Dan memang awalnya ada sedikit gerdeg dan getar ya. Ya gimana nggak getar? Ini oleng ya. Ini juga oleng. Nih si apa namanya? Si dudukan si rumah kanvas gandanya atau kanvas sentrifugalnya itu oleng. Padahal ini nggak ada kendor. Ini nggak tahu ada yang loncat ganjel tapi nggak ada. Entah apa ya. Saya juga nggak ngerti sih. Ininya kok bisa sampai kena gitu. Ini baru pertama kalinya. Dan ini pun si kanvas nih makannya sampai sini ya kelihatannya. Ya mungkin ini kan bekas tadi ya. Tuh. Entahlah, tapi ini baru pertama kalinya si Mio ngalamin kayak gini. Saya nggak tahu. Yang pasti harus ganti satu set rumah kampas ganda dan juga ya kampas gandanya juga satu set sama mangkoknya ya, karena mangkoknya nggak mungkin kita press dibuletin lagi terus digedor-gedor ya. Ini udah kagak center lagi, ini bisa gepeng loh, gepeng ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi stop dulu videonya, terus saya nelpon mekanik saya dan jawabannya itu ternyata ya untuk motor matic itu saat di standar 2 itu tidak boleh digas-gas sampai mentok-mentok terus langsung direm, gas rem itu kondisi di standar 2. Nah itu dilarang ya. Jadinya seperti ini, apalagi untuk usia mangkok yang udah terbilang lama lah, tipis, udah mungkin 5 tahun lebih lah. Jadi ya terjadilah seperti ini. Ternyata saya juga baru tahu nih, pengalaman baru nih. Ini nggak tahu, mungkin di beberapa kasus bisa berbeda ya, ada yang ininya gara-gara ini lepas atau kanvas patah ya. Tapi kalau di kasus saya ini karena belayeran di motor Mio sampai mentok, turun gas kayak gitu, padahal cuma beberapa kali aja, tapi bisa sampai seperti ini teman-teman. Jadi salah satu yang bikin oleng si mangkoknya, yang punya matic sering oleng ya, sering benjol, peang, itu mungkin sering blayer saat di standar 2. Blayer tutup sambil direm apalagi ya. Nah itu bisa menimbulkan kayak gini. Saya juga nggak kepikiran kenapa bisa seperti ini ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman untuk video di kesempatan kali ini. Karena ini si Mio juga umur pakainya udah lama banget, mangkoknya mungkin udah 5 tahun lebih umurnya, jadi udah saatnya ganti juga. Tapi yang sangat disayangkan saya harus ganti juga rumah kampasnya, dan ini original teman-teman. Tapi ya sudahlah, nanti ganti lagi ya teman-teman. Tapi pulihnya sih aman ya. Dan ini pasti geol terus kalau misalkan nggak diganti sama si rumah sama kampasnya ya. Jadi ya wajib ganti. Ini jarang banget kena, bisa ikutan kena ternyata saat belayer di RPM atas itu. Mungkin kecepatan sentrifugal itu kan wah saking kencangnya ya, begitu di stop ya begini jadinya, yang kena tekanan dari kampas juga ini ya, jadinya gini, nekennya kuat banget ternyata ya. Oke, segitu aja teman-teman lah videonya ya untuk bongkar si Mio tadi. Tiba-tiba ceket bannya, rodanya tidak bisa berputar, dan ini penyebabnya.
gara-gara kampas sama mangkok lengket. Akibatnya karena benjol, oleng, itu disebabkan karena saat belayar tinggi langsung stop. Ya, saya juga baru tahu kalau matic tuh paling nggak boleh di standar 2 sambil di belayar kecil mungkin bisa ya, tapi mentok-mentok itu ya begini hasilnya.